Oke guys, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi vlog saya kali ini coba mengajarkan kepada teman-teman bagaimana merubah data yang ada di skripsi ini. Kita ngambil kutipan dari Mendeley. Karena pada dasarnya bubuhan ikam ini main copy paste aja. Jadi caranya gimana yang kada berfaedah supaya berfaedah? Yang pertama, menurut Munawir 2007. Munawir ini buku atau apa? Modal kerja Munawir. Munawir modal kerja 2014. Dapat buku yang terbaru 2014. Oke? Jadi ini kita ganti. Karena tahun yang ini 2007, kita ganti yang 2014. Kita ambil dulu. Nih, mana ya? Yang lengkapnya kita ambil. New tab. Download pakai IDM. Jangan lupa IDM-nya beli lisensinya. Jangan pakai yang bajakan. Baru di sini aku simpan di Google Drive deh. Aku simpan di mana ya? Apa nama filenya? Latihan citasi. Nawir lagi. Nah, cara main aku pengen di sini kamu manajemen data, manajemen folder. Yang pertama simpan di sini bab 2, ya kan? Di manajemen kayak gini. Biar nggak pusing. Bab 2 ini kamu dapat apa nih? Modal kerja Munawir. Jadi simpannya kayak gini, Pak Le. Jadi kita ndak beleng-beleng nanti carinya. Nah, di sini lanjut. Ini kan kita belum dapat jurnal aslinya, baru dapat teorinya doang. Penelitian terdahulu apa, landasan teori, mana Munawir? Menurut Munawir, menurut Kashmir, nah ambil home, bisa ndak di copy? Blok, klik kanan kok, copy. Pindahkan ke Word ndak? Ndak doyeng. Pindahkan dulu ke Notepad. Dibaikin dulu. Baru Ctrl A, Ctrl X, baru pindahkan ke Word. Simpan di sini aja ya. Nah, permasalahan kedua adalah disitasi, ya kan? Berdasarkan kasus gini, nang kayak apa cara mensitasinya? Mau kada mau kita open Mendeley dulu ya. Masuk ke reference. Lambat loadingnya. Suaramu kerekam di YouTube. Baru di sini open Mendeley. Nah, di sini kita pakai punya ini karena sudah disetting apa ya? Ini standar baku di Politeknik pengutipannya. Di Poltek, di Unmul standarnya kayak gini. Makanya kita pakai stylenya tadi. Apa tadi? Nah, coba kita tadi insertnya gimana tadi? Ajari aku, Bang. Enggak, masukkan bukunya Munawir. Ini kan Munawir 2014. Cari bukunya dulu kan? Nah, apa nama situs cari buku? Bukan. Buku apa? Google? Iya. Cari namanya Munawir 2014. Adakah Munawir? Nggak ada. Ya sudah, kita cari Tokopedia. Ya kan? Buku. Munawir analisa laporan keuangan bukunya ya. Munawir banyak bukunya, yang mana nih? Hah? Iya. Nah, kebanyakan orang-orang main pakai batin aja langsung ini blok sudah. Udah jujur ya kan? Tapi itu tidak ilmiah. Yang bagusnya tuh cari dulu di Google Book, bukan Google Scholar.
Kalau Google Scholar tempatnya apa? Jadi kita buka Google. Pintar bubuhanmu Di mana Google Book? Munawir 2014. Hah? Oh, 2011. Sahabat lama. Ini banyak betul buku-buku nih. Nah, tadi analisis laporan keuangan ya? Enggak, nama bukunya tadi. Mana sih? Analisis laporan keuangan. Dapat? Mana? Kalau nggak ada kita ganti Kashmir aja sudah. Nah, ini ibaratnya kelemahan kita orang yang baca buku sama yang ngutip dari gini. Sebenarnya paling bagus tuh ya kayak gini, cari di perpus. Cuman di masa pandemi ini mau nggak mau kita manfaatkan teknologi. Nih, analisa laporan keuangan. Ya kan? Kita cari di sini, ini punyanya Kashmir ya. Cari modal kerja di sini. Adakah pengertian modal kerja? Halaman berapa di sini? Ada enggak? Munyak-munyak aku cari materi lain aja. Coba kita lihat modulnya tadi di sini. Modal kerja menurut Kashmir 2016 85. Ya kan? Menurut Kashmir, kita ambil Kashmir, kita copy, pindahkan ke Notepad. Biar apa? Biar rapi. Ini sebelum kita main nge-citasi ya, ngelingkan ke Mendeley ya. Jadi tekniknya kayak gini dulu. Karena nanti tidak selesai TA-mu dengan waktu yang terbatas. Pindahkan lagi ke sini, baru kita ke sini kan. Nih. Kita fokus ke sini. Kashmir 2016 85. Yang jelas, mana tadi? Halaman 85. Adakah 85? Itu tuh Karyoto. Mana Karyoto? Beleng-beleng. Kita cari. Ada di sini. Mana Kashmir? Oh. Ya. Jadi orang itu semakin susah, semakin mengena di hati. Kalau terlalu gampang juga menghilangnya di pikiran. Makanya aku bikin susah. Oke. Nah, dapat ya bukunya ya? Pengantar Manajemen Keuangan Kashmir. Nah, ini yang kita masukkan ke Mendeley bukunya. Apa tadi namanya? Lagi. Yang sebelah sini apa? Entry manually. Kita masukkan book. Baru masukkan. Kayak apa gesernya ini? Sebentar, Pak. Merengkan kayak gini. Karena kita nggak tahu kan. Baru entry manually. Nah. Kamu kan pernah belajar pengantar aplikasi Word. Jadi harus tahu. Pengantar manajemen keuangan. Klik kanan Ctrl C. Baru Ctrl V. Autornya apa? Kashmir. Kashmir tahunnya 2016. Halamannya berapa jumlah halamannya? 348 halaman. Abstraknya ada? Kada tahu aku kopi aja. Kada usah ya. Author keywordnya apa? Nih, keywordnya ya. Apalagi? City-nya di mana?
Apa nih? City-nya apa? Apa? Karena ini kan kurang tapi ini ya. Pranada Media ini tar. Coba kita lihat daftar pustaka Kasmir. Habis itu apa tadi? Pengantar manajemen keuangan. Analisa laporan keuangan Kasmir. Nih, Jakarta Prena Media Group. Nah, kadang-kadang kayak gini juga kita ini. Makanya apa ya, menulis ini membutuhkan apa ya, menguras tenaga dan pikiran. Nah, Jakarta edisi ke 2. Publishernya siapa? Mana? Atas mana? Ini loh analisa laporan keuangan. Ini contoh aja. Kagak usah mau yuki. Kisahnya aja. Nah, kan? Pokoknya ISBN-nya ada kada? Mana ISBN-nya? Terus yang tadi para media kan Prenada Media. Sama aja Prenada Media. Cuman beda spasi. Terus apa lagi? Sudah. Sep. Sudah. Adakah Kasmir di sini? Ada ya? Oke. Sekarang kita citasi. Kayak apa caranya? Ajari aku, Pang. Insert citasi. Habis itu go to Mendeley, pilih Kasmir, baru cite. Nah, ya kan, mau kan? Ini kita hapus. Kalau memang diperlukan tambah halaman berapa, tambah halamannya. Halaman berapa tadi? Nah, tapi ini otomatis sudah kedetek. Keep manual edit, nggak apa-apa keep. Kalau memang mau ditambah halamannya, tambah manual. Terus daftar pustakanya kayak mana tadi? Insert bibliografi. Muncul kan? Nah, sesederhana ini. Lanjut. Ada lagi kasus yang kedua adalah kasus setiap tulisan ini dicek tingkat plagiasinya. Jangan kita nulis, ternyata banyak plagiasi. Coba ini ku save dulu ya. Save as ya. Bruce. Simpan di mana? Simpan di desktop ya. Namanya kelas D3 kalau bubuhanmu? Oh, D4 kah? Oh. Nah, ini yang tadi sudah kita buat tadi, ini kita cek tulisan-tulisanmu. Namanya jangan sampai ini sebenarnya kita nggak boleh ngutip langsung tulisan orang karena termasuk kategori plagiasi. Padahal ini kutipan. Jadi kutipan ini wajib kita istilahnya kita parafrase. Tahu parafrase? Tahu caranya? Aku kasih tahu pakai ilmu rumusnya Ipin Upin. Ini ya ngerjakan ini nih. Pakai rumus Ipin Siotul. Apa sih? Bukan Sio nama orang Korea ya. Apa sih namanya untuk cek plagiasi? Small Siotul. Bisa pakai ini, Small Siotul. Ya kan? Nih, kita cek plagiasinya. Oke? Coba kita import, unggah dokumen. Jadi setiap tulisanmu Small SEO tool. Kita bookmark. Small SEO tool. Nanti ada di deskripsi YouTubeku. Nah, ya tambahkan linknya. Setelah D4 kita masukkan. Error. Kada jelas. Sabar. Kita ulang lagi.
Jangan-jangan kata-katanya cuma 1000 kata doang ya. Nah, karena 1000 kata, jumlah kata cara bacanya banyak. Ini 7000 kata ya. Pantas beleng-beleng. Nah, gimana caranya? Mau ndak mau kita blok per paragraf. Kira-kira sampai 1000 kata. Dah cukup Ctrl C. Kelebihan. Kedetek dari sini ya? Pintar bubuhan gue. Siapa gede ngajari? Paris kah? Baru kita paste ke sini. Ya kan? Kita cek. Di mana ngeceknya? Saya bukan robot. Periksa. Ini. Dia harus sampai minimal 17%. Kalau lewat di atas 20 lah. Ini berapa persen tingkat plagiasinya nih? Kok nggak ada? Hah? Masih baca ya? Awas jatuh. Nah, masih baca dia ya? Dia nih ngecek semua dokumen yang ada di mana ya? Di dunia. Main dari Google, mengcopy. Tuh, nih lihat. Nih, ini menjiplak, ya kan? Ketahuan. Nah, yang menjiplak ini kita paraphrasekan. Dia harus simbol unik tuh, warna hijau. Ingat, tanda merah stop dulu, kamu baiki. Kalau hijau, jalan aja terus. Kalau kuning di bahasa Visual Basic tuh debug. Harus baiki coding. Hati-hati. Nah, ini nanti sampai sini parafrase. Habis itu bagaimana aku parafrasekan mengubah tulisan ini, ya kan? Pakai rumus Ipin Upin. Dan rumus ini cuman ada karena aku yang menciptakan, jadi cuman ada di sini. Di sini. Coba tahu tadi jangan banyak-banyak ya, dikit-dikit aja. Nanti dikit-dikit aja ya, perhalaman aja ya. Jangan banyak-banyak kayak aku nih. Tuh. Oke dah, kayak gini, to the point. Ini banyak yang plagiasi ya. Modal kerja sangat penting dalam operasi perusahaan dari hari ke hari. Seperti misalnya, oke, kita ambil di sini. Ini kita harus menarasikan ulang. Menarasikan ulang itu, pikiran kita tuh harus konsentrasi. Membuat kalimat yang modal kerja sangat penting dalam operasi perusahaan dari hari ke hari. Seperti misalnya memberi uang. Jadi ibaratnya, dalam menjalankan operasional perusahaan dari hari ke hari sangat penting memahami konsep modal kerja. Gitu, kata-katanya dirubah kayak gitu. Tapi kalau nggak mau capek, ini pakai ini aku yang ciptakan. Nah. Nah, ya kan? Kita di sini ganti Melayu. Nih, ini nanti kita sesuaikan lagi kata-kata, tapi tidak capek kita. Nah, harian syarikat ganti perusahaan, ya kan? Seperti membuat apa? Di sini pendahuluan uang muka, nah kan? Untuk pembelian bahan mentah. Jadi bahasa-bahasa Melayunya ini meminimalisir tingkat plagiasi. Tapi kamu sesuaikan, jadi tetap menulis. Jadi ibaratnya zaman sekarang copy paste dari punya orang, tapi kamu tetap mikir. Nah, karena nggak mau tuntutan bikin skripsi, bikin TA, bikin tesis, bikin disertasi, bikin jurnal, semuanya harus kayak gini. Nah, ini salah satu cara orang-orang luar negeri itu supaya mereka dapat duit. Jadi dibuatnya sebuah sistem itu diterapkan di seluruh dunia, kita harus ngikuti sistemnya dia.
Tapi di sisi lain keuntungannya mencegah plagiasi. Tapi di sisi lain kita harus langganan softwarenya dia. Sebenarnya ada software yang harus beli, namanya plagiarism. Kalau kita nggak mau pakai ini ya, plagiarism. Nah ini, ada yang online, ada yang software. Ya kan? Pakai yang ini. Coba plagiarism X download. Nah, kebanyakan download kayak gini yang kutakutkan biasanya ada ininya, ada malware-nya atau ada virusnya. Nih, ini nih, software terbaru nih, plagiasi checker. Nah, ini tidak kusarankan kalian menggunakan ini, tapi inilah contoh untuk mendeteksi plagiasi yang dipakai waktu kemarin di S3 di Unmul. Jadi kalau kami mengerjakan tugas-tugas perkuliahan kan, makalah-makalah harus di-scan pakai ini. Dan di Unmul itu untuk pakai ini bayar itu ke adminnya 200.000 untuk ngecekkan, 100.000. Ya, karena aku pintar bajak, aku bajak jadi nggak bayar. Aku dapat situs bajakannya kan, sementara tempat lain, makanya nggak aku sarankan ngikuti gayaku, kada berkah katanya nanti. Nah ini software-softwarenya nih. Biar ku download. Wih, seksi. Untung gak benapsuan aku. Nah, kita lanjut mhuman. Nah, next, kita download lagi. No, yang muncul binomo ya. Jangan kamu main judi nih ya, ini judi. Aku 500.000 hilang. Jangan. 3 menit aja. Dasar judi. Itu karena aku pengen tahu. Nah ini software ini, coba aku install sebentar. Software ini plagiasi checker untuk mencegah plagiasi. Dan coba aku bajak, matikan dulu antivirusku. Nah ini tidak dapat menggabungkan nih, karena ada virusnya. Matikan dulu, mana di sini? Ini konsekuensi ditanggung Anda sendiri ya, kalau komputernya bermasalah ya. Kalau aku nggak tanggung, karena kalau rusak aku bisa baikin. Kalau punyamu aku nggak tanggung, kalau punyaku aku tanggung. Mana tadi? Coba kita download lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 100%. Coba kita buka, kita install. Ini kita ekstrak. Kamu mau software ini kah? Jangan coba dulu, harus coba di laptopku dulu. Kalau laptopku rusak, baru kamu copy ke kamu. Nah. Sini, ku copy kemana ya? Dokumen aja deh. Nah, coba aku install ya. Ini software untuk ngecek plagiasi. Jadi kita nulis sambil ngecek. Kalau di tempat lain tuh bayar. Nah ini setup, klik kanan, run administrator, kita yes-kan. Terus kita next, kita next. Baru jangan di launch dulu, finish, kita buka crack-nya. Ini cara crack-nya kita baca dulu. Kalau sudah, tinggal copy ke C, ya kan? Kita ambil ini, kita copy ke C. Adakah C-nya di laptopku? C, program file, huruf P, plagiaris checker. Yang mana? Ini, paste, replace. Nah, ini kita buka coba ya. Maukah dia terbuka? Nah, ini dia. Ini software plagiasi checker yang sudah dibajak.
Kamu ingin, nggak usah dah. No. Apa ini? Oh, masukkan email address untuk continue. Supaya kita aman, bukan email kita diambil, aku pakai email palsu. Temporary mail. Jadi kamu mau login situs aneh-aneh, pakai email palsu. Temporary mail, susah ngomong, bahasa Banjarnya enggak tahu aku. Nah, di sini email sementara aku mana? Ini cuma sehari aja emailnya ya. Nah, ini emailku sementara. Kita masuk ke sini. Baru kita enter. Oke, lanjut. Nah, ini yang online, ada juga bisa ngambil dari file yang ada. Coba kita online plagiasi nih. Put your content here, ya kan? Apakah dia sebuah paragraf atau blog dari web, ya kan? Atau yang file large content. Large content tadi masukkan file yang berupa dokumen tadi tuh. Dokumen tadi mana tadi? Kelas D4. Kita kurangi enggak ya? Kurangi aja ya. Nah, kita kurangi dokumennya. Yang pasti kamu tadi yang bawahnya sudah ngerti. Karena Bu Sela cukup jelas menjelaskan tata cara Mendeley-nya. Tapi memparafrasekan sama mengecek plagiasi ini yang penting. Sama-sama penting dalam hidup ini. Nah, makanya jalani saja. Dah, berapa? 18. Kurangi lagi. Ntar, kita kurangi dah, ntar. Delete. Nah, ini yang kotak-kotak nih kada jelas, delete aja. Nah, kita save. Nanti per bab aja kamu, tapi agak lama kan? Nih, kita close, baru kita masukkan. Dia ngeload. Please wait. Masih disuruh nunggu. Nah, masukkan. Baru kita analis ya. Kalau sudah masuk analis, tuh lihat. Dapat sumber, kalau ini ketahuan, ngambilnya dari mana, ketahuan. Tuh. Makanya yang kayak gini berbahaya bagi dunia persilatan. Nah, di sini. Tuh. Ternyata orang ini ngambil totalitas 100% ngambil dari website data kata. 100% dari e-jurnal universitas apa, ya kan? Tuh, lebih canggih daripada Small SEO Tool tadi. Ya, jadi nanti ku kirim link deskripsinya di YouTube. Silahkan download, ya kan? Kalau kurang jelas apa yang Ibu Sela sama aku sampaikan mengenai Mendeley, banyak tata cara di YouTube menggunakan Mendeley ya. Tapi di sini intinya semua mahasiswa kita wajib menggunakan Mendeley dan wajib diharuskan mensitasi tulisan-tulisan dosen kita yang di Eksis. Tahu kan caranya? Nah, jangan suruh ngulangi lagi. Jurnal-jurnal Eksis itu kan banyak kan macam-macam tuh. Dosen-dosen tuh ya. Ada yang mendekati judulmu, ada pengertian akuntansi, kutip pengertian akuntansi dari dosen kita. Karena nanti terindeks di Google Scholar. Di Google Scholar, tahu Google Scholar? Coba Muhammad Kadapi. Dosen paling keren. Dikit-dikit basokannya mahasiswi. Nah. Teknik Negeri Samarinda. Mana nih? Muhammad Kadapi itu gini kan tulisannya? Iya. Ini Lolok Sumawe. Nah, intinya nanti di Sitna.
Nah, perhatikan baik-baik begini. Salah satu penilaian kinerja dosen itu berapa kali disitasi tulisannya. Ini disitasi itu ketika Mendeley itu kamu ngutip dengan sistem Mendeley, otomatis dia tersitasi di sini. Beda dengan kamu nginput manual. Jadi diharapkan ya kayak gini. Di sheet-nya tahun berapa, ya kan? Kalau aku sendiri juga sedikit yang ngutip tulisanku, makanya aku nggak mau buka Google Scholarku. Nah, ini masih baca dari tadi. Tuh, wah kebanyakan di kita tadi nih sampai 100. Dia nyekennya per apa ini? Per baris. Satu baris di scan, cari di internet, sama nggak dengan yang ada diceknya. Oh ternyata mirip 100%. Cari di internet. Nah makanya wajib diparafrasekan. Kita pakai rumus Ipin Upin kalau memang kamu lagi otakmu nggak bisa mikir. Nanti ada kemungkinan nanti ketika kalian tingkat plagiasi dicek, harus ini output berupa ininya, harus kalian tunjukkan ke dosen pembimbing. Berapa persen plagiasimu, mana buktinya? Ini kamu tunjukkan. Nanti aku bikin buktinya ya. Nanti tunggu dia selesai. Nah ini dia berapa persen. Ternyata tingkat plagiasinya kita lihat detail report. Tuh 70% duplikat. Harus 20% maksimalnya. No. Kalau yang kayak gini kan bab 1 pengertian modal kerja kan enggak apa-apa. Yang utama narasi ini. Yang bikin diizinkan sampai 20% tuh ya tulisan bab 1, bab 2, pengertian modal kerja, ya kan? Nah itu, makanya ini yang kita ganti. Dan ini harus dilaporkan, tingkat plagiasimu ini. Harus ada kamu filekan. Mana print di sini? Kita save aja ya. Save, jadikan PDF. Hasil plagiasinya. Dan di Universitas Negeri Mula Warman sudah pakai software ini. Semua skripsi anak-anak di Unmul dari sekitar 3 tahun yang lalu sudah pakai kayak gini. Nah, di Politeknik mulai dari kamu. Mana ada bahan percobaan, kemestian. Nah, yang kayak gini nih, yang ini nanti yang dilampirkan ke pembimbingmu. Nanti sudah berapa persen, yang gini kan? Oke? Bisa? Ada lagi enggak yang mau ditakunkan? Kalau enggak, aku stop YouTube-ku. Kalau parafrase ya berubah lagi. Misalnya contoh. Misalnya yang pertama ya. Mana tadilah? Ya, kena dulu. Online. Mana tadi? Star. Paragraf ya. Yang di parafrase tadi, mana tadi hasilnya? Udah aku hilangkan tadi ya. Sudah, kita buka lagi dari awal. Aku tes ya. Modal kerja dalam operasi kita copy. Baru kita pastekan ke sini. Oke? Kok nggak mau? Sudah. Mau 15 doang. House lock dokumen. Ctrl A. Ctrl V. Nah, analyze. Ini berapa persen plagiasinya? Nah, oke? 95%. Nah, ya kan? Ini parah nih. Parah. Nah, baru di sini kita coba ulang, kita ganti ya. Modal kerja sangat penting, kita pakai rumus Ipin Upin. Tapi tetap pakai akal. Jadi revolusi industri 4.0 itu tidak bisa diterapkan karena sepenuhnya menggunakan kecerdasan buatan. Makanya berubah jadi era society 5.0. Begitu ceritanya. Walaupun tidak penting di kehidupanmu sekarang. Google Translate. Dari bahasa Indonesia
ke Cina, ya kan? Ini Bu Sela yang ngerti, ya kan? Bu Aini, baru di sini. Dah. Kita copy pale. Ih, panjang, sependek ini gantinya. Ini mau nggak mau tetap dianalisis juga pale. Maka hurufnya ganal pulang. 12. Modal kerja sangat penting dalam operasi harian perusahaan atau syarikat ganti perusahaan. Mana tadi? Kontrol H. Syarikat. Kita ganti replace all. Oke? Apa lagi? Uang jadi uang. Kayak jalan-jalan lah kamu liburan kalau sudah kaya nanti. Ke Thailand sana ngomong. Cut patkai. Mana? Modal pusingan. Dah, aku capek, kopi aja sudah. Kita cek. Tapi pokoknya intinya kayak gitu ya. Pusing-pusing. Masih. Gagal. Nah, artinya teknologi scan sekarang sudah berkembang, rumus Ipin Upin tidak berlaku ternyata. Ya kan? Artinya plagiasi sudah mensupport yang ditranslate itu ternyata dibuatnya ada bisa terjemahkan. Artinya software ini sudah berubah kayak gitu. Karena software update-nya berarti mau ndak mau pakai cara manual. Begitu ceritanya, parafrasenya. Jadi rumus Upin-Upin dah tidak berlaku mulai hari ini. Masa? Sudah. Mana tadi plagiasi checker? Dah aku tutup ya. Hei. Sudah. Ini yang mana pulang? Oh, yang ini tadi ya? Oh, berarti 0% ya? Yang ini belum terganti tadi. Tapi intinya mau ndak mau kalian harus memparafrase ulang. Ini cuman membantu aja kalau capek. Sudah? Udah capek aku jelaskan. Gimana Bu Sela? Lanjut apa lagi? Bisa pakai ini. Pakai apa Sela? Parafrase. Kamu di sini aja sudah. Aku mau buka WA aku dari tadi. Mana HP-ku? Kalau ini Itu lebih mudah kamu. Oh ya, lupa buat. Tuh, ada yang parafrasenya lagi tuh. kalian bisa masuk sini pakai ini. Kemudian sini ya, misalkan ya. Enggak. Saya sendiri paham. Keuangan adalah laporan yang apa tadi ya? Nah, laporan yang berbentuk uang. Nah, nggak bisa. Laporan yang menunjukkan sisi keuangan. Kalian bisa copy paste aja kalau misalnya sudah ada teksnya. Kalau ini saya gak ada filenya, jadi pada saat ini
atau dalam periode. Di software ini ada 3 tingkatan ya, kamu lihat tuh. Ada yang sangat berdampak, ada yang standar, ada yang kreatif. Jadi nanti kalau yang mana kamu mainkan di 3 tingkatan yang software itu. Kalau ini kan teks ini definisi dari ahli, berarti kan punya orang ya. Misalkan kemudian kita paraphrase now, jadi paraphrase sekarang. Maka dia akan muncul nanti di sebelah sini. Nah, nih. Dia akan menjadi kalimatnya laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi, tadi kan kondisi, posisi keuangan suatu perusahaan pada saat itu, kalau itu pada saat ini, atau selama periode waktu tertentu yang sebelumnya, atau dalam suatu periode tertentu. Nah, di sini kita bisa sekalian cek plagiarismnya. Kita klik aja, sama 1000 word, 1000 kata, cek plagiarism. Dia akan menganalize, maka 100% unik. Gitu. Woi, di bookmark Bu Sela. Siap bosku. Yang ininya aja ya Pak. Jadi buku-bukumu pakai yang punya Bu Sela lebih mudah, Upin nggak berlaku. Ya kita pakai yang Venom, Upin kita tinggalkan. Maaf Pak. Nah, itu nggak bisa di copy kan itu? Bisa. Yang bayar tadi apa? Bayar? Oh, yang kreatif berbayar. Iya. Gitu. Kalau yang kreatif harus bayar katanya. Misalkan ya kita pakai ini keuangan. Bagaimana kalau di sini multi bahasa ya, jadi kita bisa cari bahasa lain. Kita paraphrase. Akuntansi adalah pelaporan keuangan. Berubah jadi apa? Seni. Ya, akuntansi dan pelaporan keuangan gitu. Misalkan seperti itu. Nanti tergantung teksnya seperti apa, tapi tetap harus dibaca dulu, ya. Gitu. Tuh, itu kan adalah seni akuntansi dan pelaporan keuangan. Menurutmu kan tak logis kan? Tetap kamu sesuaikan. Akuntansi adalah seni dan seni yang berupa pelaporan keuangan atau seni pelaporan keuangan. Ya, gitu. Bisa juga langsung upload filenya. Kalau ini kan kita ngetik sendiri manual, bisa upload filenya. Misalkan tadi yang punyanya Pak Angga, tadi sudah ada filenya yang di copy, teksnya, ya udah kita langsung copy aja, habis itu paraphrase. Ini sini juga bisa summarize, jadi meringkas, kemudian cek grammar bisa, kalau dia bahasa Inggris, gitu. That's all. That's all. Saya kembalikan ke Bapak. Ya sudah minta kita sampaikan lagi. Sudah hubungannya. Ya nanti upload ya. Kamu skip ya yang kira-kira double faedah ya. Ya. Ya ini jangan di skip, langsung bagian terakhir. 43